Sosial maksudnya adalah hubungan kita dengan orang lain. Hablum minannas, jadi hubungan kita dengan makhluk lain secara lebih universal atau global ya, secara dengan makhluk lain, semua makhluk, tidak hanya dengan manusia. Meskipun yang mungkin tampak secara langsung adalah hubungan sosial antara manusia, antara individu, artinya diri kita dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasangan, kemudian dengan masyarakat, dengan teman, dengan saudara. Itu kualitas yang baik itu juga dipengaruhi oleh cakra pusar. Kita bisa komunikasi dengan orang lain yang baik, orang lain nyaman ketika berkomunikasi dengan kita, nyambung, kemudian ya ada vibrasi atau getaran positif. Jadi orang itu kerasan, nyaman ketika berkomunikasi dan berhubungan dan ada di dekat kita. Itu ketika cakra pusar itu baik. Dan juga mempengaruhi kepuasan. Orang yang cakra pusarnya sehat ya kepuasannya tercukupi. Nanti kalau cakra pusarnya tidak sehat, artinya bisa tersumbat, terhambat atau lemah, dia tidak gampang puas, artinya selalu merasa kekurangan, baik mungkin dari sisi materi, sisi keuangan, meskipun sudah cukup tetapi dia masih mencari-cari, seolah-olah kepuasannya itu belum terpenuhi padahal sudah sangat kecukupan. Termasuk juga kepuasan ketika makan minum. Nah itu jadi makan minum secara berlebihan, itu ketika cakra pusar atau cakra pusat itu tidak sehat, tersumbat, terhambat, kotor, kemudian terlalu lemah atau bahkan terlalu aktif. Bisa juga menjadikan kepuasan seksual, termasuk juga secara umum ya, kepuasan makan, minum, kepuasan seksual, kepuasan materi atau keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya, itu akan terganggu. Nah, kalau cakra pusarnya itu kotor, maka orang akan sulit merasa puas terhadap yang dimilikinya. Jadi seolah-olah apa yang sudah dimiliki itu selalu kurang, selalu tidak bisa merasa cukup. Padahal pada kenyataannya ya sudah tercukupi semuanya. Nah, ini yang perlu dilihat dari sisi energi atau sisi spiritual, bahwa kalau cakra pusar itu sudah terbuka, kemudian dia aktif, normal, maka energi eterik, artinya adalah energi yang tidak terlihat, itu bisa dirasakan, meskipun ya belum bisa dilihat. Kita bisa merasakan, oh ini energinya positif, negatif, kemudian kalau di tempat-tempat tertentu bisa merasakan getaran-getaran tertentu, misalnya di tempat yang angker, yang bekas untuk orang kecelakaan, bunuh diri dan lain sebagainya, itu akan merasakan badan jadi tidak enak, kemudian energinya negatif. Kemudian kalau di tempat-tempat yang suci, di candi-candi, di wihara, di masjid dan tempat-tempat ibadah, atau di telaga-telaga atau di sumber mata air yang energinya positif, dia juga bisa merasakan. Meskipun apa yang dirasakan dia belum bisa melihat karena baru sampai terbukanya cakra pusar di perut. Nanti kalau mau melihat itu ketika sudah di cakra ajna. Kemudian termasuk juga untuk melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata secara energi. Merasakan makhluk yang tidak kasat mata secara energi itu juga bisa dilakukan.